Koalisi Buruh Migran Berdaulat KBMB melaporkan bahwa sebanyak 149 warga negara Indonesia WNI meninggal dunia di 5 pusat tahanan imigrasi di Sabah, Malaysia. Data tersebut merupakan data yang didapatkan dari Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Kemudian pada tahun 2022 terhitung sejak Januari hingga Juni sebanyak 48 orang yang dinyatakan meninggal dunia. Itu artinya dalam 1,5 tahun ada 149 WNI yang meninggal dunia di pusat tahanan imigrasi di Sabah. Menanggapi kasus tersebut, Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Kota Kinabalu pun akan bicara terkait hal itu. KJRI Kota Kinabalu mencatat selama tahun 2022 hanya ada 1 orang WNI meninggal di depot imigran Papar. Sementara pada tahun 2021 tercatat ada 6 orang meninggal di depot imigran Sandakan, 1 orang meninggal di depot imigran Papar, dan 1 orang meninggal di depot imigran Kota Kinabalu. Saat ini tercatat sekitar 230 WNI yang berada di 3 depot imigran yang keberadaannya akan terus dalam pantauan KJRI yang akan difasilitasi proses pemulangannya termasuk pelaksanaan verifikasi pemberian dokumen perjalanan. KJRI Kota Kinabalu menyatakan selalu memantau keadaan WNI di 3 rumah tahanan imigrasi depot imigran yang berada di wilayah Kota Kinabalu, yaitu Kota Kinabalu Papar, Sandakan, dan mengupayakan pemulangan WNI pada kesempatan pertama setelah proses hukum dan masa hukumnya selesai. Selain itu, KJRI Kota Kinabalu juga menambahkan bahwa mereka melakukan verifikasi dengan bertemu langsung dengan melakukan wawancara personil kepada setiap WNI yang dipulangkan. Semua verifikasi dilakukan untuk memastikan identitas dan kondisi kelayakan mereka untuk dipulangkan sebelum diterbitkan surat perjalanan laksana paspor yaitu SPLP. Sebanyak 149 warga negara Indonesia WNI yang meninggal dunia di dalam pusat tahanan imigrasi Sabah, Malaysia. Data itu disampaikan oleh tim investigasi Koalisi Buruh Migran Berdaulat KBMB. Rincian 2021 ada 101 WNI yang meninggal. Sementara dari Januari hingga Juni 2022 terdapat 48 WNI yang tewas di pusat tahanan imigrasi Sabah. Informasi ini muncul tak lama setelah masyarakat juga dikejutkan dengan putusan bebas dari mantan majikan tenaga kerja Indonesia TKI Adelia Lisau yang meregang nyawa dengan luka di sekujur tubuhnya karena diduga mengalami penganiayaan berat dari majikannya. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syahroni mengecam rentetan peristiwa tersebut. Dalam hal angka kematian WNI, Syahroni meminta pihak otoritas Malaysia memberikan penjelasan terkait kasus tersebut dengan terbuka dan sejelas-jelasnya. Selain itu, politikus Partai Nasdem juga meminta agar aparat berwajib dan Indonesia segera datang langsung ke Malaysia dan menindaklanjuti laporan tersebut. Dikabarkan kondisi pusat tahanan imigrasi tersebut sudah jauh dari kata layak. Sementara terkait vonis bebas majikan Adelia Lisau, Syahroni menyebutkan bahwa putusan itu sangat melukai rasa keadilan masyarakat. Terlebih karena berbagai indikasi menunjukkan adanya dugaan penganiayaan terhadap Adelia hingga meninggal dunia. Untuk putusan ini juga mengecam keras. Sebelumnya diberitakan Mahkamah Persekutuan Malaysia menguatkan pembebasan seorang warga negara senior yang dituduh membunuh pembantu asal Indonesia TKI Adelia Lisau 4 tahun yang lalu. Mahkamah Persekutuan Malaysia adalah lembaga peradilan tertinggi dan pengadilan tingkat banding terakhir di Malaysia. Mengutip Film Malaysia Today Sabtu 25 Juni, panel 3 hakim yang diketahui oleh Hakim Fimon ONG mengatakan, Hakim persidangan antar tahir menggunakan kebijaksanaan untuk memberikan pembebasan kepada FA Andika yang berusia 62 tahun. Kondisi Buruh Migran Berdaulat atau KBMB melaporkan sebanyak 18 WNI meninggal dunia di depot tahanan imigrasi Tanau, Sabah, Malaysia sejak Januari 2021 sampai Maret 2022. Laporan itu juga menyebutkan ada beberapa kasus dugaan bentuk hukuman tidak manusiawi dan penyiksaan yang dialami deportan WNI di tahanan imigrasi Tawau, Malaysia. Sementara Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta menyebut kematian yang terjadi di depot tahanan imigrasi kebanyakan disebabkan COVID dan penyakit serius lainnya. Dalam laporan tersebut yang berjudul seperti neraka, kondisi pusat tahanan imigrasi di Sabah, Malaysia, tim pencari fakta TPF KBM mewawancari beberapa deportan asal Indonesia. Upaya ini dilakukan untuk mengetahui apa yang terjadi pada Suwardi, salah seorang WNI yang diduga meninggal akibat dianiaya di tahanan imigrasi Malaysia di Tawau, Sabah. Mereka diwawancarai para demonstran, salah satunya adalah saudara kandung mendiang yang berada di satu blok tahanan dengan Suwardi.
Para saksi itu mengatakan Suhadi dipukul ramai-ramai oleh petugas Depo Tahanan Imigrasi atau DTI di hadapan tahanan lainnya. Suhadi dengan kondisi tubuhnya yang terluka kemudian dimasukkan ke dalam sel isolasi dengan tangan diborgol. Dia kemudian dinyatakan meninggal dunia pada awal Januari 2021. Selain kasus Suhadi, hasil penyelidikan KBMB menyimpulkan ada dugaan bentuk hukuman tidak manusiawi hingga dugaan penyiksaan di sana. Konsul RI di Tawau Heni Hamida mengatakan pada Senin 27 Juni, pihaknya akan mencocokkan data dengan Depo Tahanan terkait dugaan penganiayaan yang dialami Suhadi sebelum meninggal dunia. Sebab dalam laporan dia dapat tahun lalu penyebab kematian Suhadi adalah serangan jantung. Menanggapi temuan KBMB, Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta dalam keterangan tertulis di media sosial mengatakan total ada 25 tahanan asal Indonesia yang meninggal dunia di Depo Tahanan Imigrasi di seluruh Sabah pada periode 2001 sampai Januari-Juni 2022. Angka ini mereka sampaikan pada Selasa 28 Juni untuk meralat data yang mereka berikan sebelumnya, yaitu 149 tahanan WNI. Semuanya disebabkan oleh penyakit mulai dari COVID-19 sampai penyakit serius seperti kegagalan fungsi organ dan serangan jantung. Pernyataan itu membuat KBMB terkejut karena jumlah kematian WNI di TI ternyata lebih tinggi dari yang mereka duga. Heni juga mengatakan akan melakukan verifikasi lagi ke pihak DTI terkait jumlah kematian yang sebenarnya.